Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di Wonder Home Library Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan umum yang terjadi ketika kita menulis artikel ilmiah. Di edisi perdana ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan atau pengutipan ayat dan hadis dalam konteks artikel ilmiah. Yang dibedakan dengan penggunaan ayat dan hadis dalam konteks ceramah, khutbah, atau menulis opini populer. Oke, baik. Kita lihat satu persatu. Ini kesalahan utama yang pertama, yaitu bahwa ayat atau hadis dipakai sebagai pembenaran, justifikasi, posisi keagamaan. Misalnya kita lihat di contoh yang pertama itu, sebuah artikel yang ditulis dalam tema pendidikan. Di situ disebutkan bahwa seeking knowledge, mencari ilmu itu diperintahkan oleh Nabi, sebagaimana hadis yang mengatakan seeking knowledge is compulsion on every Muslims, bahwa mencari ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis itu kemudian dipakai untuk menerjemahkan, mengeneralisasi bahwa atau mengukuhkan posisi bahwa Islam requires followers to study, to maintain the function of reason, bahwa Islam mewajibkan para pemeluknya untuk belajar agar memelihara atau untuk memelihara fungsi akal dan menempatkan akal dalam posisi yang tinggi. Jadi posisinya adalah ilmu itu penting, akal itu penting, posisinya tinggi, dan memakai hadis itu untuk menjustifikasi posisi itu. Nah, kalau itu dalam konteks ceramah, bahwa dengan kita menggunakan kopiah ya, kalau ceramah, bahwa Islam menganjurkan kita semuanya untuk belajar, bahwa akal itu penting dan posisinya sangat tinggi dalam Islam, bagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Oke, bagus. Atau dalam posisi yang lain, misalnya, kita mengatakan bahwa di contoh yang kedua, soal jual beli itu mubah. Boleh, antaradin, asal antaradin, dan kita mengutip ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Antaradim minkum itu menerangkan tentang bahwa jual beli itu diperbolehkan, halalkan. Nah, dalam konteks ceramah itu bagus untuk menerangkan mana yang boleh, mana yang tidak. Seharusnya muslim itu bertingkah atau berperilaku semacam apa, itu adalah porsinya khutbah atau ceramah. Tapi tidak ketika kita menulis artikel ilmiah. Topik ceramah, pengkhutbah tadi harus kita letakkan. Dalam konteks lain, kesalahan kedua yang juga dalam konteks artikel ilmiah, yang harusnya itu dipakai dalam konteks ceramah adalah ketika kita mengutip ayat atau hadis, mengatakan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, misalnya ini ya, contoh yang pertama, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Ayat itu dipakai untuk menerangkan bahwa itu merupakan dalil yang membolehkan bahwa segala sesuatu di muka bumi itu mubah dan suci. Oke. Untuk ceramah, oke, bagus. Bahwa huwaladzi, dialah yang menciptakan apa yang ada di bumi itu keseluruhannya, kemudian bersinggah sana di langit, fasawwahunna sab'a samawat, dan kemudian menciptakan langit dan dijadikannya 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Karena semuanya ciptaan Allah, mubah, boleh untuk dipakai apa saja. Nggak masalah. Atau seperti yang kedua, Islam melarang konsumsi yang berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan dan minum jangan berlebihan. Kita pakai ayat itu untuk menjustifikasi, untuk menguatkan posisi keagamaan, posisi moral keagamaan bahwa berlebih-lebihan itu tidak boleh. Itu nggak masalah dalam konteks kita berkhutbah, kita berceramah, kita kultum, atau kita menulis misalnya artikel opini di sebuah majalah Islam, nggak masalah. Islam menganjurkan seorang muslim untuk tidak berkonsumsi berlebih-lebihan, israf tadi itu. Ya, itu untuk konteks ceramah tidak masalah. Tapi itu problematis dalam konteks kalau kita menulis artikel ilmiah. Karena kita mengandaikan bahwa yang berbicara itu bukan Islamnya, tapi Muslimnya.
Bagaimana Islam dipahami oleh para pemeluknya, Muslimnya. Jadi Muslim berbicara, oke, menurut apa itu? Atau menurut mufasir ini, ayat itu ditafsirkan seperti ini. Ayat israf itu dipahami oleh misalnya Ibnu Katsir seperti ini. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi mufasirnya atau muslimnya yang berbicara. Oke? Atau tadi itu, kalau kita berbicara Allah berfirman, karena kita mengandaikan yang kita itu nggak punya akses langsung kepada Allah. Yang kita punya akses adalah Al-Qur'annya. Jadi dalam konteks penulisan artikel ilmiah, yang kita lihat, atau yang kita baca, yang kita analisis, itu adalah Al-Qur'annya. Ya, Al-Qur'an menggambarkan posisi, misalnya ya, menggambarkan posisi penokohan nabi-nabi itu dalam posisi yang mulia, misalnya seperti itu. Ya, Al-Qur'annya yang punya agency, yang punya subjektivitas. Jadi bukan Allahnya, karena kita tidak punya akses langsung kepada Allah, tapi kepada ayat-ayat Qur'annya. Jadi daripada mengatakan Allah berfirman, ya Al-Quran menggambarkan, Al-Quran merekam misalnya. Atau daripada Islam berbicara, Islam menganjurkan, Islam mewajibkan, Islam melarang, ya muslimnya atau mufasirnya atau ulama memahami Islam bahwa sesuatu itu dilarang atau diperintahkan. Gitu ya. Kalau kita berceramah, oke, that's fine, totally fine. Bagus, malah persuasif. Tapi dalam konteks artikel ilmiah yang kita bukan sebagai pendakwah, kita sebagai peneliti diharapkan punya cara objektivitas dalam konteks analisis. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah yaitu menjadikan ayat atau hadis sebagai objek analisis. Contoh pertama misalnya itu mendiskusikan tentang konsep ulil amri, those who are on authority. Jadi surat Al-Maidah di sini ayat 59 dan ayat 83, salah satu yang 59 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Itu tidak didiskusikan dalam konteks kewajiban penulis sebagai muslim untuk mentaati ulil amri. No. Tapi dipakai untuk mendiskusikan itu, pertanyaan-pertanyaan di bawah itu. Coba kita lihat. Thus, a question arises. Who are those on authority? Siapa sebenarnya yang punya otoritas itu? Yang ulil amri itu. What is the nature of their authority? Otoritasnya hakikatnya semacam apa? How is it constructed? Bagaimana itu dikonstruksi? Bagaimana itu dibangun dan dibentuk namanya otoritas itu? Why is obedience to them obligatory? Bagaimana atau kenapa otoritas itu harus wajib ditaati? Ketaatan kepadanya itu adalah sebuah kewajiban. Nah, jadi yang didiskusikan adalah konsep otoritasnya, bukan dipakai untuk menjustifikasi posisi keagamaan tertentu. Atau yang kedua misalnya, kita lihat, itu adalah diambilkan dari artikel yang diterbitkan oleh Journal of Karuna, yang ditulis oleh Mas Hasnan Nahar tentang penokohan di dalam Al-Quran. Yang didiskusikan, mendiskusikan surah Luqman ayat 12, dan di situ ada kutipan Luqman di dalam Al-Quran itu. Yang didiskusikan adalah bagaimana Al-Quran menggambarkan tokoh Luqman. Itu nggak masalah. Al-Quran dipakai sebagai objek analisis. Apakah misalnya penokohan Luqman sebagai tokoh protagonis itu disebutkan secara langsung, dideskripsikan sifat-sifatnya, dikutip pernyataannya, itu yang didiskusikan. Quran atau hadis dipakai sebagai objek analisis. Yang kedua, juga tadi saya singgung, untuk terlepas atau terhindar dari kesalahan tadi itu adalah bagaimana Al-Quran atau hadis itu dibaca, ditafsirkan, didiskusikan oleh orang lain. Dan kita diskusikan apakah bacaan mereka, tafsiran mereka, atau diskusi mereka itu valid atau tidak, benar atau tidak. Bukan soal valid atau tidak, juga bisa
corak pembacaannya bagaimana, corak pendiskusiannya bagaimana, corak penafsirannya bagaimana, kita kategorisasikan. Nah, itu juga bisa dalam konteks artikel ilmiah. Tapi kalau hal-hal yang semacam ini, sebaliknya, kalau hal-hal yang semacam ini didiskusikan di dalam konteks ceramah, itu terlalu complicated, tidak straightforward, tidak langsung kena pesan daripada ayat atau hadis, karena kita mendiskusikan konsep. Tapi itu yang seharusnya terjadi ketika kita menulis artikel ilmiah. Al-Quran atau hadis, ayat atau hadis kita dijadikan sebagai objek analisis, atau kedua, kita mendiskusikan bacaan orang terhadap Quran atau hadis, dan kemudian kita diskusikan. Jadi, itu kesalahan umumnya yang terjadi. Pertama, tadi, bahwa ayat atau hadis dipakai untuk menguatkan, menjustifikasi, membenarkan posisi keagamaan penulis, itu no. Kedua, mengandaikan bahwa Tuhan atau Islam berbicara dalam konteks karya ilmiah. Yang berbicara itu adalah teksnya, yang berbicara itu adalah muslimsnya atau pembacanya. Itu yang harusnya dijadikan sebagai cara untuk memposisikan Quran atau hadis dalam penulisan karya ilmiah. Yang tepat adalah ya menggunakannya sebagai objek analisis pertama, atau kedua, bagaimana ayat atau hadis itu didiskusikan oleh orang lain dan kita mendiskusikan hasil diskusi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di diskusi tentang kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan artikel ilmiah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.